Hidup kok yang dicari cuman kenikmatan yang semu. Kenikmatan itu yang ada di dunia ini loh. Kalau kita itu bisa merasakan orang lain, ada orang sakit, walaupun nggak sanak, nggak family, kita tuh tahu, kita menjenguk, memberi support, ya, supaya lebih percaya diri, supaya sakitnya itu terangkat, dan lain sebagainya. Jenguk orang sakit aja loh, kalau nggak segolongan kadang-kadang juga nggak mau. Betul, Pak. Bayangkan sekarang di Pulau Jawa saja ya, mungkin kalau seperempat mungkin bukti-buktinya mana belum. Mungkin dari 1/10 dari tanah yang dimiliki orang Nusantara ini, yang paling besar didirikan bangunan itu bangunan apa? Coba. Terus tiap tahun ada bangunan itu. Pertanyaannya, apakah kurang di antara kabupaten, di antara kecamatan, di antara desa itu tempat-tempat ibadah yang sudah megah, sudah mewah, sudah luas? Kok terus kita tuh berlomba-lomba mendirikan bangunan itu? Terus di samping itu, apakah pernah orang-orang yang punya organisasi itu memikirkan tetangga kita, orang-orang yang nggak punya tanah, nggak apa, miskin, kadang nempel-nempel mondok-mondok, bahkan kadang-kadang sampai tidur di bawah jembatan? Pernah kita pikirkan untuk coba kalau tanah itu dibangun itu supaya bangsa kita atau rakyat kita itu setara dengan yang lain, hidup dengan layak. Apa bukan masih banyak sekarang yang zaman sudah seperti ini, masih ada orang yang berumah berdindingkan gedek? Betul, Pak. Bukankah masih banyak warga kita tuh yang lantainya masih lantai tanah? Kadang ada yang tidur di bawah kolong jembatan juga masih banyak, Pak. Apakah bukan masih banyak bangsa kita tuh yang tiap hari itu meminta-minta karena kesulitan untuk mencari kerja dan kesulitan mencari ekonomi? Pernahkah itu dipikirkan? Kenapa yang dipikirkan selalu itu? Dan kalau melaksanakan itu mesti dalilnya adalah surga. Hidup kok yang dicari cuman kenikmatan yang semu. Kenikmatan itu yang ada di dunia ini loh. Kalau kita itu bisa merasakan orang lain, ada orang sakit, walaupun nggak sanak, nggak family, kita tuh tahu, kita menjenguk, memberi support, ya, supaya lebih percaya diri, supaya sakitnya itu terangkat, dan lain sebagainya. Jenguk orang sakit aja loh, kalau nggak segolongan kadang-kadang juga nggak mau. Betul, Pak. Betul, Memberi bantuan itu kalau nggak segolongan juga betul, Pak. sudah mulai di sekat-sekat. Makanya kalau kepingin melakukan hal itu, janganlah nyembah tempat yang bangunannya kotak, supaya otaknya juga nggak berkotak-kotak, nggak gampang mengotak-ngotakkan orang. Akhirnya menjadi umat ya, Pak. Ya, menjadi umat akhirnya. Kalau sudah menjadi umat akhirnya edan. Nyembah seperti orang Jawa itu loh. Orang Jawa itu nggak ada tepi, nggak ada arah, nggak ada kiblat. Di mana kita berada, di situ menyembah. Jadi nggak memandang itu siapa. Kalau memang butuh bantuan kita bantu. Nah kalau sudah menyembah yang bangunan kota, ya akhirnya mengkotak-kotakkan, dan makanya yang lagi miris lagi itu sekarang itu banyak dilakukan atau dikerjakan. Membantu fakir miskin, yatim piatu aja dibuatkan podium, ya, terus di situ diumumkan bahwa ini loh miskin, ini loh yatim piatu, terus kita beri seolah-olah kita itu orang yang dermawan, mengadakan santunan dan lain sebagainya. Nah, apa tanpa begitu, apa kira-kira itu nggak bisa? Begitu melihat orang yang miskin, begitu melihat yatim piatu, terus kita datangi ke rumah, kan malah sangat mulia. Kok gak pernah bayangkan yatim piatu itu bagaimana rasanya ditinggalkan oleh orang tua kita, ya, lalu dia panggil di atas podium, itu diomong-omongkan juga, kan sama saja dengan membuka aib
si yatim piatu itu, fakir miskin, ya dipanggil satu persatu. Nah itu digolongkan. Yang pertama kita menyampaikan santunan pada fakir miskin. Nomor 1 si Fulan, nomor 2 si ini. Loh kok nesta amat hati kita itu? Kok sampai nggak punya rasa malu atau kasihan pada orang-orang seperti itu kalau hanya memberi santunan dan nilainya itu loh, kalau dibandingkan dengan rasa malunya. Terus itu pun masih menunggu lama. Coba harus sampai acara itu ditentukan baru dipanggil naik. Terus kedua kalinya, ya maaf, kalau orang yang sudah digolongkan fakir miskin, digolongkan yatim piatu, terus di situ dicampur aduk dengan orang yang berkehidupan mewah dan lain sebagainya, lalu datang dengan pakaian yang serba ada, apa nggak punya rasa minder, nggak punya rasa rendah diri orang itu? Sudah begitu dipanggil ke podium pula, diperlihatkan ke orang banyak, coba. Nah itu orang-orang apa yang sering melakukan hal seperti itu, kan termasuk orang-orang yang mempunyai organisasi yang besar di Nusantara. Mbok mikir, seandainya di antara panitia itu menjadi orang miskin, menjadi fakir miskin, terus dipanggil, terus dinaikkan ke podium, terus diberi santunan yang santunan itu sebenarnya juga ala kadarnya aja, bagaimana perasaanmu? Sangat direndahkan. Nah iya, malu toh gak? Loh, ajaran ngono kok di labeli agama, ajaran yang bagus, ajaran yang baik, seolah-olah itu ajaran itu mengajak. Apa kira-kira wong Jawa itu tanpa ngono ora di pikiran pengen bantu wong liya kira-kira? Tanpa seperti itu kan orang Jawa itu begitu melihat orang tetangga, ya memang ada. Ya, orang itu nek sifat medit itu, walaupun tahu tetangganya itu melarat, kadang diguyu. Cuma tanpa ada ajaran itu, sebenarnya orang Jawa itu genten nyokot. Dari zaman dulu wong Jawa itu pedomane genten nyokot. Gitu. Ono saithik ya dipangan saithik, ono akeh ya dipangan akeh. Makanya bagaimana cara mengajari orang itu untuk kebersamaan, orang Jawa adalah mengadakan manganan. Ya, supaya apa? Walaupun tiap harinya itu makan seadanya, tapi setahun sekali atau 3 bulan sekali, karena dengan adanya makan manganan atau sedekah bumi atau yang lainnya. Kalau khol saya nggak setuju karena di sini nggak mengenal bahasa khol. Ya manganan atau sedekah bumi itu. Nyadran itu Pak. Nah, nyadran. Akhirnya kita bawa nasi ke situ bersama-sama, nanti setelah terkumpul kita makan bersama-sama pula. Akhirnya duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Saling kita bisa merasakan, nggak ada perbedaan. Loh, sebelum ada agama itu Jawa sudah mengajarkan seperti itu. Tapi karena Jawa silang Jawane, maka karek Jawale. Maka orang yang di sini yang mengaku Jawa sebenarnya banyak yang Jawal. Gitu. Seolah-olah itu nggak ada ajaran yang baik kecuali ajaran dari sana. Ajaran dari sini itu ajaran bodoh semua, ajaran musyrik, ajaran tolol. Seolah seperti itu. Nah ini terkait menyembah tadi Pak. Kalau orang Muslim kan menyembah itu kan identik dengan sholat gitu Pak. Padahal kalau kita melihat sejarah asal usul sholat itu ketika Muhammad yang diberi gelar Nabi itu melakukan perjalanan yang dinamakan Isra Mi'raj Nah, akhirnya sebelum bertemu Allah itu bertemu dengan nabi-nabi sebelumnya seperti Nabi Adam, Nabi Ibrahim dan sebagainya Nah, ketika sudah bertemu Allah, Nabi Muhammad kan katanya diberi perintah untuk melakukan sholat 50 kali sehari dalam waktu sehari semalam Akhirnya beliau turun ditawar-tawar ketuna. Saya logikanya gini Pak, bahwa Allah itu kan yang maha segala-galanya makhluk hidup siapapun nggak ada yang berani nolak perintah
dari Tuhan yang dinamakan Allah. Nah, kok segampang itu yang namanya Allah itu bisa dinego gitu, bisa di lobby yang perintah 50 kali dalam sehari kok bisa menjadi 5 waktu, itu kan suatu hal logis enggak Pak? Nah itu bukti ketololan. Bukti ketololan orang. Bahkan menyembah saja sampai Tuhannya yang mengajari. Nah orang Jawa menyembah itu nggak pernah diajari oleh Tuhan. Bisanya bagaimana cara menyembah? Ya sudah, lakukan, yang penting cocok di hati. Wah ini caraku untuk menyembah Tuhan, ya sudah. Makanya Tuhan tuh nggak pernah datang atau menyuruh orang Jawa itu naik ke langit, nggak pernah ada cerita. Karena di sini mau disuruh naik ke langit, diperintah apa? Dia sudah melakukan. Nah kalau orang luar, karena kebodohannya cara menyembah, sampai Tuhan sendirilah yang ngasih berita itu dan menyuruh untuk melakukan sembah. Ya, itu pun belum tentu kebenaran.